Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Pangan dan Gizi yang beranggotakan Arneda Cahya Romanda, Bella Adela Yunda, Triska Tustiani Dandera, dan Cantika Suryaning Tias akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Biaya. Baiklah, langsung saja untuk pemateri akan disampaikan oleh Triska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori biaya. Bahan kajian yang akan dibahas yaitu ada pengertian biaya, 4 unsur pokok biaya, jenis-jenis biaya produksi, teori biaya produksi menurut jangka waktunya, cara meminimumkan biaya, dan yang terakhir ada faktor-faktor produksi. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian biaya. Pengertian biaya sendiri, biaya adalah pengeluaran yang tidak dapat dielakkan dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian, secara konsep, maka pengertian biaya adalah yang pertama, biaya tidak sama dengan pengeluaran. Kemudian, biaya harus menggambarkan kegiatan. Dan yang terakhir ada biaya harus relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya ada 4 unsur pokok biaya. 4 unsur pokok biaya ini yang pertama ada biaya merupakan pengorbanan untuk suatu tujuan tertentu. Yang kedua ada biaya mencerminkan efisiensi sistem produksi. Selanjutnya ada biaya merupakan harga pokok atau bagiannya untuk memperoleh pendapatan. Yang terakhir ada pengorbanan dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu, maupun kesempatan. Next, kita akan membahas tentang jenis-jenis produksi, biaya produksi. Pertama ada fixed cost, yaitu biaya tetap. Adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Misalnya nih, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan itu sudah ditetapkan, tetapi untuk pembayarannya itu tergantung dengan luas lahan bangunannya. Selanjutnya ada variable cost, yaitu biaya variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya, contohnya ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku di sini akan berubah apabila jumlah bahan bakunya ditambah, maka jumlah totalnya hasilnya akan bertambah juga. Yang ketiga ada direct cost, yaitu biaya langsung. Adalah biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Misalnya, kita harus membeli bahan baku, itu memang harus dibiayai. Dan kita juga contoh lain adalah kita harus menggaji karyawan, itu juga harus dibiayai. Dan itu termasuk ke dalam biaya langsung. Selanjutnya ada indirect cost. Ini adalah biaya tidak langsung. Biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Dalam hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik. Misalnya nih, kita membayar asuransi gedung yang dibayarkan oleh perusahaan gitu. Jadi itu termasuk biaya tidak langsung. Selanjutnya ada operation cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan suatu sistem atau menjalankan sebuah sistem. Ini bisa dikatakan dalam biaya operasi mesin. Jadi kita menggaji operator. Jadi operator itu orang yang menjalankan mesinnya atau menjalankan sistem. Penggajian terhadap sistem itu disebut biaya operasi. Selanjutnya ada maintenance cost, yaitu biaya perawatan. Biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu memproduksi suatu biasanya ada mesin, dan perawatan mesin itu dimasukkan ke dalam biaya perawatan. Kemudian ada first of investment
cost, yaitu biaya investasi. Biasanya biaya awal yang sebelum kegiatan optimal dilakukan. Jadi itu benar-benar biaya awal banget. Kayak misalnya kita sebelum memulai suatu produksi itu kita harus punya apa dulu. Nah, di sini contohnya kayak bahan baku dan mesin itu termasuk biaya investasi, karena dengan adanya bahan baku dan mesin itu kita baru bisa memproduksi suatu barang atau makanan. Selanjutnya ada opportunity cost, yaitu biaya peluang. Di sini biaya akibat kesempatan yang hilang. Selanjutnya ada incremental cost, biaya yang timbul akibat adanya pertambahan atau pengurangan output. Biasanya merupakan hasil dari kegiatan produksi operasi. Misalnya nih, penambahan tenaga kerja, penambahan bahan baku, itu tuh dia bakalan masuk di increment cost ini. Selanjutnya ada marginal cost, adalah kenaikan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan akibat kenaikan suatu output. Jadi kita memproduksi barang. Nah, produksi tersebut permintaannya meningkat sehingga kita juga harus memproduksinya lebih banyak, sehingga akan meningkatkan bahan baku juga, seperti itu. Kemudian ada unit cost. Ini adalah biaya per unit produk. Secara sistematis, unit cost didefinisikan sebagai nilai dari hasil pembagian antara total cost yang dibutuhkan dengan unit produk atau jumlah barang. Di sini unit cost ini seharusnya perusahaan itu mengetahui harga per unit produk tersebut. Gitu. Selanjutnya ada total cost, yaitu biaya total adalah keseluruhan biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Kemudian ada recurring cost, yaitu biaya terulang. Adalah biaya yang besarnya sama yang harus dibayarkan lagi dengan adanya tambahan suatu aktivitas yang menghasilkan produk atau output yang sama. Selanjutnya ada recurring cost, yaitu biaya tak terulang. Biaya ini yang muncul satu kali, artinya tidak ada sesuatu ditambahkan setelah biaya ini dikeluarkan. Kemudian ada sunk cost, adalah biaya yang sudah terlanjur keluar dan tidak relevan lagi untuk memperhitungkan biaya maupun imbalan yang didapat. Selanjutnya ada cost cost, memiliki makna sama dengan sunk cost, di mana nilainya tidak dapat dihindari dan tidak dapat diubah melalui keputusan apapun, tidak peduli akan tindakan apapun yang diambil. Teori biaya menurut jangka waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Lalu ada biaya total dan jenis-jenis biaya. Yang pertama biaya total, biaya tetap total, biaya perubahan total. Kemudian ada biaya rata-rata dan marginal. Ada biaya tetap rata-rata, perubahan rata-rata, total rata-rata, dan marginal. Untuk jangka waktu panjang sendiri, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. Biaya marginal jangka panjang dan biaya rata-rata. Biaya total atau total cost dari setiap output adalah jumlah dari biaya lelap total atau fixed cost dan biaya variabel total atau variabel. Karena biaya, maka biaya rata-rata atau biaya marginal digunakan hampir untuk semua tujuan-tujuan pembuatan keputusan operasional. Maka akan sangat bermanfaat bagi kita untuk menelaah biaya-biaya ini. Di sini saya menampilkan rumus-rumus untuk menelaah biaya-biaya, jadi untuk merincikan biaya-biaya.
Ini saya memberikan contoh soal. Di sebuah perusahaan catering mengeluarkan biaya tetap sebesar 5 juta, kemudian memproduksi suatu paket menu dengan biaya 15.000. Apabila jumlah paket menu yang diproduksi 500 buah, berapa total per paket? Nah, diketahui kita masukkan rumusnya, kemudian didapatkan hasil yaitu biaya total per paketnya adalah 25.000. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi sendiri ada 4, yaitu karena faktor dari alam, sumber daya alam, faktor dari sumber daya manusia, faktor dari sumber daya pengusahanya sendiri, dan faktor dari sumber daya modal. Cara meminimumkan biaya. Sini dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata atau average cost. Minimuman biaya jangka panjang tergantung kepada 2 faktor berikut. Faktor yang pertama adalah tingkat produksi yang ingin dicapai. Yang kedua adalah sifat dari kapasitas pabrik yang tersedia. Dua tersebut adalah faktor-faktor untuk meminimumkan biaya jangka panjang. Sudah selesai. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.